Film ini bercerita tentang sebuah bangsa pembasmi naga yang harus berhadapan dengan naga raksasa. Biar tidak banyak cincong di awal video, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jauh di tengah samudra terdapat sebuah pulau terpencil yang bernama Burg. Pulau ini dihuni oleh suku Viking yang pemberani. Meskipun terlihat asri dan damai, namun penghuni pulau ini harus menghadapi teror mengerikan di malam hari. We have. Most people would leave. Not us. Hampir setiap malam, sekawanan naga menyerang pulau ini, mencuri ternak-ternak milik warga. Kepala suku yang bernama Stoik dengan gagah berani memimpin warganya untuk melawan sekumpulan naga yang menyerang desa mereka. Sedangkan para remaja bahu-membahu membantu memadamkan api yang membakar rumah-rumah. Ah, the fire brigade. Burke's cool kids. Amazing without even trying. Di tengah-tengah kekacauan, anak laki-laki Stoik yang bernama Hiccup berniat membantu. Namun Stoik dengan keras melarangnya karena Hiccup dianggap terlalu lemah untuk bertarung melawan naga. Stoik menyuruh Hiccup membantu pandai besi yang bernama Gober untuk menyiapkan persenjataan. The meathead with attitude and interchangeable hands. Hiccup masih bersikeras ingin membantu melawan para naga, namun Gober melarangnya. Gober khawatir melihat fisik Hiccup yang kurus tidak akan mampu melawan serangan naga. Hiccup yang cerdas lalu menunjukkan kalau dia berhasil membuat alat pelontar tali yang bisa menangkap naga yang sedang terbang, namun Gober meragukan alat ciptaan Hiccup ini. Will be consequences. Wow. Hiccup kemudian terpukau melihat aksi para pemuda yang sedang memadamkan api. Hiccup jatuh hati dengan seorang gadis tangguh yang bernama Astrid. Gober lalu menyuruh Hiccup jangan kebanyakan melamun. Hiccup sangat ingin pergi keluar untuk menunjukkan kalau dia juga mampu melawan naga, namun Gober masih melarangnya karena Hiccup terlalu lemah. Gober pun menyuruh Hiccup fokus membantu menyiapkan senjata. Stay put here. Here. Serious. Di luar sana, berbagai jenis naga datang untuk mencuri ternak warga. Stoik sendiri bertarung melawan naga jenis Monstrous Nightmare yang berkobar. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba seekor naga yang tak terlihat menembak menara tempat Stoik berdiri. Itu adalah jenis naga misterius yang bernama Night Fury. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat wujud Night Fury karena naga itu tidak pernah menampakkan diri. Gober kemudian keluar untuk membantu yang lain. Gober menyuruh Hiccup tetap diam di tempat, jangan kemana-mana. Hiccup yang penasaran pun tetap keluar membawa alat pelontar tali untuk menangkap Night Fury. Hiccup berusaha membidik Night Fury yang terbang di langit, namun sebuah ledakan membuat Hiccup tak sengaja menembakkan pelontar. Ternyata tembakan tadi tidak sengaja berhasil mengenai Night Fury. Hiccup berhasil menembak jatuh Night Fury. Tiba-tiba naga Monstrous Nightmare muncul mendekati Hiccup. Hiccup yang panik pun langsung kabur ke dalam pemukiman. Naga itu mengejar Hiccup dan menyemburkan api ke segala penjuru, membakar rumah-rumah warga. Beruntung Stoik datang membantu. Stoik menghajar naga itu bertubi-tubi. Naga itu pun akhirnya kabur. Naga-naga yang menyerang desa kemudian kabur membawa hewan-hewan buruan. Hiccup lalu memberitahu ayahnya kalau dia berhasil menangkap Night Fury. Namun Stoik tidak percaya. Stoik marah karena Hiccup tidak menghiraukan ucapannya. Menurut Stoik, bukannya membantu Hiccup malah mengacaukan semuanya. Stoik pusing karena sebentar lagi musim dingin, sedangkan jumlah hewan-hewan ternak semakin sedikit karena dicuri oleh para naga. Hiccup pun berkata kalau dia sangat ingin membantu menghabisi naga, namun menurut Stoik, Hiccup belum siap untuk menghabisi naga. But dragon killer is not one of them. Stoik kemudian menyuruh Hiccup pulang ke rumah. Namun bukannya pulang ke rumah,
Hiccup yang penasaran pergi masuk ke dalam hutan untuk memeriksa apakah dia benar-benar berhasil menangkap naga Night Fury. How can I lose? Di dalam balai desa, Stoik berusaha menyemangati semua orang. Stoik berkata kalau mereka adalah keturunan suku Viking, pembantai naga yang gagah perkasa. Stoik mengajak mereka menyerbu sarang naga yang ada di gunung berapi di seberang pulau untuk memusnahkan naga-naga itu selamanya. Look at us. We're still here. Is that who we are? Is it? Mendengar hal ini, beberapa orang langsung pesimis karena selama ini mereka tidak pernah berhasil mendekati sarang naga. Stoik pun menyuruh mereka tidak usah khawatir. Stoik yakin jika mereka bersatu, mereka bisa mengalahkan naga-naga itu. Prepare the ships! Mereka semua pun akhirnya setuju untuk berangkat menyerbu sarang naga besok. Setelah semua orang pergi, Stoik bertanya pada Gober mengenai perkembangan anaknya. Stoik ragu Hiccup bisa meneruskan perjuangannya memimpin desa ini. Gober pun menyuruh Stoik memberi Hiccup kesempatan ikut pelatihan membantai naga. Karena sepertinya Hiccup ingin menunjukkan kepada semua orang kalau dia juga bisa. Awalnya Stoik ragu-ragu. Namun setelah mendengar penjelasan Gober, Stoik pun merasa tidak ada salahnya memberikan Hiccup kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Anything. Believe it or not. Boy, Here we go. I followed orders, right? I worked hard. Di tempat lain, Hiccup berjalan menelusuri hutan. Hiccup lalu melihat sebuah batang pohon yang patah. Naga yang semalam dia tangkap pasti jatuh di dekat sini. Setelah menelusuri jejak, Hiccup melihat seekor naga hitam yang terikat tak berdaya. Hiccup pun langsung mengeluarkan pisau untuk membunuhnya. I did it! Di saat Hiccup akan membunuh naga itu, Hiccup melihat wajah naga yang ketakutan. Hiccup pun merasa iba. Hiccup merasa kalau dia memang tidak pantas menjadi pembantai naga. Hiccup yang tidak tegak akhirnya melepaskan ikatan naga itu. Setelah bebas, naga itu langsung menyerang Hiccup. Hiccup pun pasrah kalau naga itu akan memakannya. Namun naga itu tidak menyerangnya. Naga itu malah pergi begitu saja. Hiccup melihat naga itu kesulitan terbang dan kemudian terjatuh di jurang yang ada di depan. Malam harinya, Hiccup pulang ke rumah. Stoik lalu mengajak Hiccup untuk berbicara. Stoik menyuruh Hiccup ikut pelatihan membantai naga besok pagi. Hiccup pun kebingungan. Sebenarnya Hiccup ingin memberitahu ayahnya kalau dia memang tidak pantas menjadi pembantai naga. Namun Stoik memaksa. Stoik berkata kalau besok dia akan memimpin pasukan untuk menyerang sarang naga. Jika Stoik tewas dalam pertempuran ini, Stoik ingin Hiccup bisa meneruskan perjuangannya menjadi pelindung desa ini. Stoik pun kemudian pergi. Can you not hear me? Can you not hear me? I'll be back. Keesokan harinya, para pemuda desa datang ke arena pelatihan menghabisi naga. Mereka adalah Astrid, Snodload, si kembar, Rafnat, dan Tafnat, serta si gendut Fislex. Di belakang ternyata Hiccup juga ikut dalam pelatihan ini. Yeah, touchy subject of Flunk Dragon. Your name is Snotlout. Exactly. It's a manly Viking name. Gober lalu menjelaskan kalau semua pemuda yang lahir di desa ini harus mengikuti pelatihan menghabisi naga untuk membuktikan kalau mereka adalah Viking sejati. Pelatihan ini akan sangat melelahkan dan berbahaya. Peserta yang berhasil bertahan dengan nilai terbaik akan mendapatkan gelar Top Slayer. Nantinya Top Slayer akan diberi kehormatan menghabisi naga untuk pertama kali dalam hidupnya. Top Slayer mendapat kemuliaan yang luar biasa, dan biasanya Top Slayer kelak akan menjadi kepala suku yang berikutnya. Every Tobite born into our tribe must one day survive this arena. Gober memberitahu kalau arena pelatihan ini sebenarnya adalah kandang beberapa naga yang berhasil ditangkap. Mereka akan dilatih dengan menggunakan naga-naga yang ada di sini. Gober kemudian mengeluarkan satu ekor naga. Gober menyuruh para peserta pelatihan untuk menggiring naga itu kembali ke dalam kandang. Gober menyuruh mereka untuk menahan semburan naga menggunakan perisai. Rafnat, tough dragons have a limited number of blasts. How many's a Grunkle have?
Satu persatu peserta kewalahan menghadapi naga itu hingga tersisa Astrid dan Hiccup yang dari tadi bersembunyi. Astrid lalu melompat memancing naga itu, namun naga itu malah mengincar Hiccup. Beruntung Gober datang menolongnya. Gober langsung menggiring naga itu kembali masuk ke dalam kandang. Gober pun menyuruh Hiccup untuk fokus karena jika tidak naga pasti akan menghabisinya. Setelah latihan selesai, Hiccup pun bingung. Tadi Gober berkata kalau naga pasti akan membunuhnya. Namun kenapa kemarin Night Fury tidak membunuhnya? Hiccup merasa kalau naga sebenarnya tidak sejahat itu. Hiccup yang penasaran lalu mendekati jurang untuk memeriksa keadaan Night Fury dari jauh. Hiccup melihat naga Night Fury masih ada di sana. Night Fury terlihat kesulitan untuk terbang keluar. Hiccup akhirnya sadar kalau sirip di ekor Night Fury terpotong. Itulah penyebab kenapa Night Fury kesulitan untuk terbang. Karena ada bagian sirip ekornya yang terpotong. Hiccup lalu melihat Night Fury mencoba menangkap ikan. Naga itu pasti kelaparan. Malam harinya, Gober menyuruh para peserta untuk mempelajari buku kitab naga yang berisi semua informasi mengenai para naga. Gober kemudian pergi, namun para peserta itu menolak untuk membaca buku kitab naga. Mereka lebih suka praktek daripada teori, kecuali Hiccup. Setelah semua orang pergi, Hiccup membaca buku kitab naga seorang diri. Di dalam buku itu terdapat berbagai macam informasi jenis-jenis spesies naga yang sudah diketahui. Namun tidak ada satupun informasi mengenai naga jenis Night Fury. Ternyata Hiccup adalah orang pertama yang pernah berhadapan langsung dengan Night Fury. Di tempat lain, Stoic memimpin pasukan berlayar mendekati gunung berapi yang dikelilingi kabut tebal. Karena tidak bisa melihat dengan jelas, Stoic dan pasukannya terjebak di antara batu karang. Sekelompok naga kemudian datang menyerang mereka. Keesokan harinya, Hiccup kembali mengikuti pelatihan, menghabisi naga bersama yang lainnya. Astrid berhasil menggocek naga yang mengejarnya. Astrid kemudian menghantam naga itu sendirian, membuat naga itu ketakutan dan akhirnya masuk ke dalam kandang. Astrid pun kesal karena dia merasa hanya dia sendiri yang serius dalam pelatihan ini, yang lain hanya main-main saja. Astrid mengingatkan yang lain kalau kelak mereka akan menggantikan para orang tua untuk melindungi desa ini dari serangan naga. Taking this seriously. Take it seriously. Because in case... Figure out which side you're on. Setelah mengikuti pelatihan, Hiccup pergi ke jurang, membawa ikan untuk diberikan kepada naga Night Fury. Hiccup lalu melempar senjata dan perisai miliknya agar naga itu tidak takut. Hiccup melihat gigi naga itu bisa keluar masuk ke dalam gusinya. Hiccup pun memberi nama naga itu Toothless. I don't have any more. Setelah memakan ikan, Toothless mengeluarkan potongan ikan dari dalam mulutnya. Toothless seperti menyuruh Hiccup memakan potongan ikan dari dalam mulutnya. Meskipun jijik, Hiccup tetap memakan potongan ikan itu. Melihat hal ini, Toothless pun langsung tertawa. Hiccup kemudian berjalan mendekati Toothless untuk menyentuhnya, namun Toothless langsung menghindar. Sore harinya, Hiccup menggambar wajah Toothless di pasir. Toothless yang dari tadi mengamati Hiccup menirukan Hiccup dengan menggambar garis-garis di pasir. Di saat Hiccup akan menyentuh wajah Toothless, Toothless hanya diam saja. Kini Toothless sudah menganggap Hiccup sebagai temannya. Twist. He took my hand clean off and he swallowed it all. Malam harinya, Gober bercerita kepada semua peserta pelatihan kisah masa lalunya saat bertarung melawan naga. Saat itu, Gober kehilangan satu kakinya, namun dia berhasil mematahkan sayap naga, membuat naga itu tidak bisa kabur. Gober berkata, naga yang tidak bisa terbang adalah naga yang hidupnya berakhir. Bagi naga, sayap itu ibarat kaki. Setelah mendengar cerita Gober barusan, Hiccup langsung merangkai besi membuat sirip buatan untuk menggantikan sirip di ekor Toothless yang patah.
Toothless! Brought breakfast! Keesokan harinya, Hiccup membawakan banyak ikan untuk Toothless. Hiccup kemudian mengeluarkan belut. Toothless langsung ketakutan, ternyata naga takut jika melihat belut. Di saat Toothless sedang makan, Hiccup memasangkan sirip buatan ke ekor Toothless. Toothless kemudian mencoba untuk terbang. Namun, sirip buatan itu tidak bisa dikendalikan. Not bad. Good work. Survive. See, wet dragon. Hiccup kemudian kembali ikut pelatihan membantai naga. Mereka melawan naga yang menyemburkan asap, membuat para peserta kesulitan untuk melihat satu persatu para peserta diserang oleh naga itu. Naga itu kemudian mendekati Hiccup. Secara mengejutkan, naga itu terlihat ketakutan dan kemudian mundur masuk ke dalam kandang. Ternyata Hiccup menakut-nakuti naga itu dengan belut. Semua orang pun terkejut melihat Hiccup yang bisa menyuruh naga itu masuk ke dalam kandang dengan mudah. Hiccup kemudian pamit untuk pergi karena dia masih banyak urusan. I need to, yeah, I'm gonna see you guys tomorrow. Hiccup membuat pelana agar dia bisa mengendalikan sirip di ekor Toothless. Kali ini Hiccup berhasil membantu Toothless kembali terbang, namun masih kesulitan mengendalikannya. Mereka pun terjatuh di antara bunga-bunga. Di sini Hiccup melihat Toothless yang bersin-bersin terkena serbuk bunga. Ternyata penciuman naga itu sangat sensitif. Hiccup pun mengambil salah satu bunga. Keesokan harinya, di arena pelatihan, Hiccup menggunakan serbuk bunga untuk mengalahkan naga. Hiccup kembali membuat semua orang terkejut. Para peserta yang penasaran bertanya bagaimana caranya Hiccup bisa mengalahkan naga dengan mudah. Namun Hiccup langsung kabur, tidak mau memberitahu rahasianya. I'd love to explain, since I left my axe. Hiccup kemudian bermain dengan Toothless. Di saat Hiccup mengelus leher Toothless, tiba-tiba Toothless merasa geli hingga tak bisa bergerak. Hiccup pun sadar kalau naga sangat sensitif jika digelitiki. Keesokan harinya di arena pelatihan tinggal Astrid dan Hiccup yang masih bertahan. Di saat naga mengincar Hiccup, Hiccup langsung menggelitiki naga itu hingga tak bisa bergerak lagi. Hiccup kembali berhasil mengalahkan naga dengan mudah. Hiccup kemudian melihat Toothless tertarik dengan pantulan cahaya. Di dalam arena pelatihan, Hiccup menggiring naga kembali masuk ke dalam kandang menggunakan pantulan cahaya. Kabar mengenai keahlian Hiccup yang bisa mengalahkan naga dengan mudah kini menyebar di antara para warga. Mereka meminta Hiccup untuk mengajari mereka. Di saat sedang berlatih di dalam hutan, Astrid melihat Hiccup berjalan sendirian masuk ke dalam hutan. Astrid yang penasaran pun mengikutinya, namun dia kehilangan jejak. Di dalam jurang, Hiccup memasangkan pelana dan alat pengendali sirip yang terbaru. Dengan alat itu, Hiccup bisa membantu Toothless bisa terbang lagi dengan mudah. Di tempat lain, Stoik dan pasukannya akhirnya kembali ke desa. Seperti sebelum-sebelumnya, mereka gagal mencapai sarang naga. Stoik lalu bertanya perkembangan anaknya kepada Gober. Gober pun memberitahu kalau Hiccup kini menjadi perbincangan warga karena berhasil mengalahkan naga-naga dengan mudah. Stoik pun tak percaya, mana mungkin Hiccup bisa mengalahkan naga dengan mudah. Beberapa warga kemudian memuji Hiccup di hadapan Stoik. Stoik pun akhirnya percaya. Sementara itu, Hiccup terbang meliuk-liuk bersama Toothless. Kini mereka berdua bisa menyatukan hati dan terbang dengan bebas di angkasa. Malam harinya, Stoik menemui Hiccup di kamarnya. Stoik berkata kalau dia sangat bangga mendengar prestasi Hiccup yang berhasil masuk ke dalam final pelatihan membantai naga. Stoik tidak sabar melihat Hiccup membunuh naga untuk pertama kalinya. Stoik lalu memberikan helm perang milik almarhum ibu Hiccup yang tewas saat melawan naga. Stoik berharap Hiccup bisa meneruskan perjuangan ibunya menjadi pembasmi naga. Hiccup pun bingung karena dia tidak ingin menghabisi naga.
Keesokan harinya, sesi final pelatihan membantai naga antara Hiccup dan Astrid pun dimulai. Astrid menyuruh Hiccup jangan menggunakan trik-trik aneh Lek, karena Astrid sangat ingin menjadi top slayer. Hiccup yang tidak ingin menjadi pembantai naga pun menyuruh Astrid tidak usah khawatir karena Hiccup tidak minat untuk menjadi pemenang. Namun akhirnya lagi-lagi Hiccup berhasil membuat naga tergeletak dengan menggelitikinya. Astrid pun kesal. Alhasil Hiccup pun menjadi pemenang. Hiccup dinobatkan menjadi top slayer. Besok Hiccup akan mendapat kesempatan menghabisi naga untuk pertama kalinya di hadapan para warga. Semua orang pun bersorak. Hiccup yang panik lalu pergi ke jurang mengajak Toothless untuk kabur. Namun ternyata Astrid mengikuti Hiccup datang ke tempat ini. Astrid pun penasaran siapa yang melatih Hiccup selama ini. Hiccup yang panik menyuruh Astrid untuk pergi, namun Astrid malah memelintir tangan Hiccup hingga jatuh. Ow! Why would you do that? And that's for everything else. Melihat Hiccup kesulitan, Toothless kemudian muncul untuk menolong Hiccup. Astrid pun panik. Hiccup lalu menyuruh Toothless untuk tenang karena Astrid adalah temannya. Astrid yang ketakutan pun langsung pergi untuk mengadukan hal ini. Hiccup dan Toothless langsung menculik Astrid. Mereka membawa Astrid terbang dan menaruh Astrid di tepi jurang. Astrid pun memohon kepada Hiccup untuk menyelamatkannya. Hiccup lalu berkata kalau dia akan menyelamatkan Astrid, namun dengan syarat Astrid harus berjanji tidak akan mengadukan hal ini kepada siapapun. Astrid pun setuju, dia berjanji tidak akan mengadukan hal ini kepada siapapun. Hiccup kemudian mengajak Astrid naik ke punggung Toothless. Hiccup mengajak Astrid terbang ke sana kemari. Astrid pun senang seakan tak percaya karena ini adalah pertama kali dalam hidupnya terbang naik naga. Astrid baru sadar kalau ternyata naga adalah hewan yang bisa menjadi teman manusia. I'm clearly not the one in control. Malam harinya, dari balik awan, tiba-tiba sekumpulan naga yang membawa hewan buruan muncul di antara mereka. Namun naga-naga itu tidak menyerang Hiccup dan Astrid karena melihat Hiccup dan Astrid berteman dengan Toothless. Toothless mengikuti naga-naga itu terbang menuju sarang naga. Mereka pun masuk ke dalam sarang naga yang ada di dalam gunung berapi. Di sini Hiccup dan Astrid kebingungan melihat naga-naga menjatuhkan hewan buruan ke bawah. Tiba-tiba dari bawah muncul naga Titan berukuran sangat besar, memakan salah satu naga karena memberikan hewan buruan yang terlalu kecil. Para naga-naga yang lain pun ketakutan. Hiccup dan Astrid akhirnya sadar kenapa naga-naga selalu mencuri hewan, yaitu karena naga-naga ini disuruh oleh naga Titan. Jika naga-naga ini menolak atau memberikan hewan buruan terlalu sedikit, naga Titan akan memakan naga-naga itu. Astrid ingin menceritakan apa yang barusan mereka lihat kepada Stoik, namun Hiccup melarangnya. Hiccup tidak ingin ayahnya marah dan kemudian membunuh Toothless. Hiccup akan memikirkan solusinya. Just give me until tomorrow. All right. If someone had told me. Keesokan harinya, Astrid pun berterima kasih kepada Hiccup karena telah membukakan matanya, merubah pandangannya terhadap naga. Yeah. But so I'm going to stand by you. Hiccup masuk ke dalam arena untuk melakukan ritual membunuh naga, disaksikan oleh semua orang termasuk Stoik. Dari dalam kandang muncul naga Monstrous Nightmare. Bukannya melawan naga itu, Hiccup malah menjatuhkan senjata dan perisainya. Stoik dan yang lain pun bingung apa yang sedang Hiccup lakukan. Hiccup mencoba menenangkan naga itu dengan menyentuh kepala naga. Melihat Hiccup tidak membawa senjata, naga itu pun berangsur-angsur menjadi tenang. Namun Stoik yang khawatir menghantamkan kapaknya membuat naga itu kaget dan mengamuk menyemburkan api ke segala arah. Semua orang pun panik. Di tempat lain, Toothless mendengar kalau Hiccup dalam bahaya. Toothless pun langsung berlari untuk menyelamatkan Hiccup. Di saat naga Monstrous Nightmare akan memakan Hiccup, dari atas Toothless datang menyelamatkan Hiccup. Toothless berhasil mengalahkan Monstrous Nightmare, membuatnya kembali masuk ke dalam kandang.
Melihat ada naga jenis Night Fury datang ke sini, semua orang pun turun ke arena untuk menangkapnya. Stoic, he won't hurt you. Stoic lalu maju ikut melawan Toothless. Di saat Toothless akan menyembur Stoic, Hiccup langsung menyuruh Toothless untuk menghentikannya. Toothless pun langsung berhenti menyerang. Di saat Toothless diam, semua orang langsung mengikat Toothless. Stoic kemudian menyuruh semua orang untuk memasukkan Toothless ke dalam kandang. Di rumah, Stoic langsung memarahi Hiccup. Stoic tidak mengira selama ini Hiccup berteman dengan naga. Hiccup pun memohon kepada ayahnya itu untuk membebaskan Toothless. Stoic tidak habis pikir kenapa anaknya ini malah membela naga, padahal serangan naga telah menewaskan banyak kaumnya. Just listen to me. Hiccup pun mencoba menjelaskan kalau naga-naga itu terpaksa menyerang dan mencuri hewan ternak karena naga-naga itu juga ketakutan. Hiccup memberitahu kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri di dalam sarang naga, naga-naga itu diancam oleh naga Titan yang sangat besar untuk mengambil makanan sebanyak-banyaknya. Jika menolak naga-naga itu sendiri yang akan dimakan, Stoic pun kaget mendengar kalau Hiccup pernah masuk ke dalam sarang naga. They raid us because they have to. Hiccup berkata kalau kemarin dia diajak Toothless masuk ke dalam sarang naga, Stoic yang masih marah lalu memiliki ide untuk membawa Toothless menunjukkan jalan masuk menuju sarang naga. Mendengar hal ini, Hiccup langsung melarang ayahnya pergi karena ada makhluk yang sangat berbahaya. Namun Stoic tidak peduli, dia tetap memutuskan untuk pergi. We're sailing dawn! Stoic menyuruh semua orang menaikkan Toothless ke atas kapal. Mereka akan pergi menyerang sarang naga. Sekarang juga Stoic pun mulai berlayar, mengerahkan semua armadanya, pergi menyerang sarang naga dengan membawa Toothless sebagai pemandu. Di tempat lain, Hiccup mengajak Astrid untuk menolong armada pasukan Viking yang saat ini sedang menuju sarang naga karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Hiccup dan Astrid lalu mengajak para pemuda peserta pelatihan lain masuk ke dalam arena pelatihan. Hiccup dan Astrid membantu mereka menjinakkan naga-naga yang ada di sana. Dan berhasil, ternyata naga-naga itu memang bisa dijinakkan. Di tempat lain, Stoic dan armadanya akhirnya berhasil mendarat di tepi gunung berapi sarang naga. Stoic langsung menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Stoic melihat ada satu naga masuk ke dalam lubang. Stoic pun memerintahkan pasukannya untuk menembakkan batu ke arah lubang itu. Serangan batu ini menciptakan celah di dinding gunung. Ratusan naga kemudian keluar dari dalam celah. Stoic dan pasukannya pun langsung mengangkat senjatanya. Namun ternyata naga-naga itu tidak melawan. Naga-naga itu malah terbang pergi entah kemana. Stoic dan pasukannya pun bingung. Tanah kemudian bergetar hebat. Stoic yang panik menyuruh pasukannya untuk mundur. Dari dalam celah muncul naga Titan super besar mengamuk. Naga itu lalu menyemburkan api, membakar semua kapal. Stoic pun menyuruh pasukannya untuk berlindung di balik bukit. Get to the far side of the island! Aye, Chief! Let's move! Come on, go with the others. Why? Where are you going? Di saat naga Titan akan menyembur Stoic dan pasukannya, dari langit datang beberapa naga yang digendarai Hiccup, Astrid, dan para pemuda lainnya. Mereka datang untuk menyelamatkan Stoic dan pasukannya. Si kembar lalu berusaha mengalihkan perhatian naga Titan, sementara Hiccup turun untuk menyelamatkan Toothless. Namun Hiccup kesulitan melepaskan borgol di atas. Snoutloud terjatuh di atas kepala naga Titan. Dengan gagah berani, Snoutloud memukul mata naga Titan. Dengan palu sendirian, naga Titan yang kesakitan kemudian menghempaskan kapal yang dinaiki Toothless dan Hiccup hingga tenggelam. Stoic kemudian melompat masuk ke dalam air menyelamatkan Hiccup.
Stoik lalu kembali menyelam untuk melepaskan ikatan Toothless. Toothless pun akhirnya berhasil dibebaskan. Hiccup langsung naik ke atas Toothless. Stoik kemudian meminta maaf karena selama ini dia salah paham. Stoik hanya ingin melindungi Hiccup. Hiccup pun berkata, kalau sekarang gantian saatnya dia menolong ayahnya. Stoik bangga melihat anaknya yang ternyata sangat pemberani. You two get Snot Loud. I'll distract the... Di atas, Astrid mengalihkan perhatian naga Titan. Snotlout kemudian melompat dan diselamatkan oleh si kembar. Naga Titan lalu menggigit ekor naga milik Astrid. Astrid langsung melompat menebas gigi naga Titan untuk menyelamatkan naganya. Di saat naga Titan akan menyemburkan api, Hiccup langsung menyelamatkan Astrid Hiccup dan Toothless lalu menyerang naga Titan, membuat naga Titan itu semakin marah. Hiccup kemudian memancing naga Titan itu untuk terbang mengejarnya. Di atas, sambil bersembunyi di balik awan, Toothless menyemburkan api melubangi sayap naga Titan, membuat naga Titan semakin marah. Di saat naga Titan akan menyemburkan api, Toothless langsung menembak mulut naga Titan dan meledakkan perutnya. Naga Titan itu pun akhirnya jatuh menghantam gunung berapi. Namun, ekor naga Titan itu mengenai Toothless membuat Hiccup terjatuh ke dalam kobaran api. Setelah situasi kembali tenang, Stoik melihat Toothless yang memeluk Hiccup. Beruntung Hiccup masih hidup, dia hanya pingsan saja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Hiccup kembali siuman. Hiccup melihat kalau kaki kirinya putus dan diganti kaki palsu. Toothless pun membantu Hiccup untuk bisa berjalan. Saat keluar rumah, Hiccup terkejut melihat suasana telah berubah. Kini semua orang hidup berdampingan dengan para naga. Stoik lalu mendekati Hiccup. Stoik berkata, berkat Hiccup, kini mereka bisa menjinakkan naga. Gopher kemudian datang memberikan sirip buatan untuk Toothless yang sudah diperbaiki. Hiccup pun langsung mengajak Toothless untuk kembali terbang. You'd have to be crazy to move here. We have. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, ditambah lagi rezekinya, dan menjadi orang sukses di masa depan. Ku akan tunjukkan pada semua bahwa ku ada bersuara. Ku tak peduli dan tak pernah mau peduli dengan segala opini atau semua orang membenci. Ku tetap seorang MC di dunia ku sendiri.